Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Ya, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini saya akan membahas tentang cara bagaimana menaikkan dewek busur atau berat tarikan sebuah busur. Sebelum membahas itu semua, perlu dijelaskan terlebih dahulu apa saja gitu faktor-faktor yang kemudian mempengaruhi berat tarikan itu sendiri ya. Oke, kita langsung saja masuk kepada pembahasannya. Jadi sebuah busur itu, berat tarikan sebuah busur itu ada beberapa hal ya. Yang pertama itu kalau misalkan ini kita membahas busur fiber ya, busur dengan bahan dasar EFG ya. Nah, jadi yang pertama yang mempengaruhi dewek busur itu adalah ketebalan fiber sendiri gitu, ketebalan. Jadi biasanya kalau kita menargetkan 30 lbs sama 20 lbs, kemudian dengan 50 lbs itu biasanya dari ketebalan fiber juga berpengaruh. Misalkan ada yang 3 mili, 4 mili, 5 mili, 6 mili dan lain sebagainya ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah lebar fiber sendiri. Nah, seperti ini ya. Misalkan ini lebar yang 3 cm. Nah, ini hasilnya akan berbeda. Jadi ketika sebuah konstruksi busur sama, tapi ketebalan fibernya beda, kemudian lebar fibernya sendiri beda, itu akan berpengaruh pada berat tarikannya sendiri, teman-teman. Ya, seperti itu. Jadi tadi yang pertama adalah ketebalan fibernya, kemudian yang kedua adalah tentang lebarnya ya, lebarnya. Oke, kemudian pembahasan yang ketiga, faktor yang berpengaruhnya itu adalah ini nih, ya, limnya ya. Nah, ini lim. Nah, ini siah kan. Ini dari sini ke atas ke sini siah. Ini handle ya. Nah, ini bagian handle disebutnya ya. Ini bagian handle, teman-teman. Nah, ini lim, work lim ya, WORKLIMB ya, work lim. Nah, ini berpengaruh juga. Biasanya semakin panjang ini lim ini, work lim ini, itu akan semakin ringan gitu. Jadi panjang busur ini dengan misalkan dibandingkan dengan busur yang sama tapi lebih panjang, ininya itu akan lebih ringan tarikannya yang panjang work limnya, yang lebih panjang work limnya ya. Gitu. Jadi semakin pendek itu biasanya semakin berat ya. Cuma nanti kekurangannya tersendiri itu ada. Jadi panjang tarikan biasanya kurang maksimal. Ada yang misalkan hanya mentok yang stuck langsung di 27 in misalkan. Gitu. Nah, ini bisa ditemukan ya pada busur-busur jenis Turki ya. Biasanya busur-busur jenis Turki pendek gitu. Busurnya aja. Jadi short Turkish, busur Turkish yang pendek biasanya pendek gitu. Oke. Jadi sudah ada 3 pembahasan ya. Nah, oke. Kemudian sekarang masuk pada pembahasan bagaimana caranya menaikkan sebuah dewek busur. Nah, oke, pertama ini sebetulnya cara yang paling simpel ya, cara yang paling simpel. Ini bisa dipraktekkan bagi teman-teman semua, baik menaikkan dewek sebuah busur atau menaikkan dewek sebuah busur gitu. Ini sangat berkaitan erat ya antara menaikkan atau menurunkan. Misalkan teman-teman order busur yang 50 lbs, misalkan tanpa tahu sama sekali, misalkan pemula, teman-teman yang mohon maaf baru belajar panahan, kemudian asal order, kemudian tanpa konsultasi dulu tiba-tiba diberikan oleh buyer busur yang 50 lbs atau di atas itu misalkan. Nah, itu bisa diturunkan lbs-nya dengan cara apa? Yaitu dengan cara ditaper ya. Jadi ditaper itu ditipiskan pada bagian work limnya ya. Jadi misalkan di pada bagian sini itu ditaper, bisa pakai hamplas yang ukuran yang kasar ya, terus ditaper. Tapi ini harus hati-hati ya. Harus tetap diukur, harus simetris antara yang ini, yang atas dan yang bawahnya ya. Yang atas dan yang bawahnya itu harus tetap simetris. Nanti diukur saja pakai penggaris gitu. Jadi kalau misalkan mau menaikkan sebuah dewek busur dari 50 lbs ke lbs yang lebih rendah, itu kita tinggal taper saja ya bagian work limnya ya. Nanti misalkan dari 50 lbs itu bisa turun hingga 30 lbs gitu. Tergantung bagaimana ketebalan fibernya itu sendiri dan taperannya itu sendiri ya. Kemudian tadi sudah disinggung ya
tentang cara bagaimana menaikkan sebuah DW busur. Nah, itu cara yang paling simpel sebetulnya adalah dengan mengubah handle-nya teman-teman. Ya, handle-nya. Misalkan ini tadinya ya ini nih busur ini misalkan 45 lbs. Kemudian saya ada niatan untuk menaikkan sebuah DW busur, atau misalkan teman-teman memiliki sebuah busur yang agak ringan, yang agak ringan ya, tapi ketebalan fibernya lumayan. Kemudian ingin dinaikkan LBS-nya, itu sebetulnya tidak usah order busur baru lagi. Kalau misalkan kondisi busurnya itu masih bagus, masih layak pakai lah, itu teman-teman tinggal ganti handle saja gitu. Misalkan yang tadinya awalnya handle ini 25 cm misalkan, itu tinggal diperpanjang saja. Nah, dengan diperpanjang itulah kemudian nanti work limnya ini akan berkurang, sehingga berat tarikan itu akan bertambah secara otomatis ya. Secara otomatis akan bertambah. Nah, misalkan dari sini, nah saya akan menaikkan DW busurnya. Nah, saya ubah saja handle-nya. Misalkan dari masing-masing pinggirnya itu ditambahkan 2 cm misalkan handle-nya. Jadi handle-nya lebih panjang ya. Seperti itu. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi dengan cara tadi, kalau ingin menurunkan DW sebuah busur, tinggal taper saja bagian limnya, tapi harus hati-hati. Karena kalau misalkan kurang hati-hati, itu bisa jadi nantinya itu akibat asimetris atau terlalu ringan LBS-nya, dan itu nanti efeknya tidak akan enak busurnya, biasanya seperti itu. Nah, kalau kemudian kita hendak menaikkan DW sebuah busur, tinggal ubah saja handle-nya ya. Mungkin bisa dipahami ya, handle-nya, bentuk handle-nya atau panjang handle-nya. Oke. Dengan memperpanjang itulah kemudian nanti si work lim ini akan berkurang, akan lebih pendek ya. Itu juga akan berpengaruh kepada berat tarikannya. Kemudian tambahan khusus juga, jenis siah itu juga bisa diganti kalau misalkan itu memang memungkinkan. Misalkan dari awalnya dari bentuk seperti ini ya, bentuk siah seperti ini, jadi lebih kedepankan lagi, lebih dibengkokkan lagi seperti ini misalkan. Kan tadi awalnya seperti ini, nah bisa lagi lebih seperti ini, nah dari ujung sininya lebih ekstrem lagi. Nah, dengan cara seperti itu, pengalaman saya itu DW busurnya akan naik ya, akan naik. Nanti teman-teman tinggal atur saja, tinggal atur sesuai kebutuhan seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian apa yang saya bagikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila teman-teman semua memiliki pertanyaan atau ada hal-hal yang masih kurang dipahami, bisa tanyakan di kolom komentar. Atau misalkan teman-teman ada yang mau request tentang sebuah konten, bisa juga komentar di kolom komentar. Insya Allah ketika ada waktu saya akan jawab, dan kemudian akan saya buatkan konten yang teman-teman request. Oke, kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.